Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Qurratulaini Melani dengan NIM 221046 kelas RA2 Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Etika dan Tanggung Jawab Bisnis yang berisi tentang materi yang sudah dipelajari yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai tentang bisnis beretika. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Fungsi etika bisnis dan cara untuk menerapkannya. Yang pertama itu ada reputasi yang baik. Sebuah perusahaan yang mampu menerapkan etika bisnisnya dengan baik memiliki citra yang baik pula. Yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan. Perusahaan yang jujur akan mendapatkan banyak manfaat dan salah satunya kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga itu ada keuntungan yang maksimal. Menerapkan etika bisnis yang tepat mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Here to add to the title. Yang terakhir itu ada menjunjung moralitas atau moral selalu berkaitan dengan etika bisnis. Kedua hal tersebut akan memberikan dampak kepada perilaku dan para karyawan yang berdampak pada nilai perusahaan. Adapun contoh etika bisnis dasar yang perlu diterapkan semua karyawan di perusahaan yaitu yang pertama ada mengingat nama. Contoh etika bisnis yang satu ini dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai. Yang kedua membuat sikap tubuh yang baik seperti membungkuk, melakukan kontak mata, sedikit mencondongkan mata, serta jangan lupa untuk tersenyum. Yang ketiga menggunakan pakaian yang rapi setiap bertemu orang lain. Yang keempat ada menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dan berinteraksi, terutama kepada pelanggan. Yang kedua itu ada perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan dan pemangku kepentingan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Mari kita pelajari arti dari keduanya. Mulai dari peran atau tanggung jawab pemangku, dari peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam perusahaan hingga tantangan yang dihadapi dalam melibatkan mereka. Adapun pemangku kepentingan perusahaan ialah yang pertama ada karyawan. Karyawan adalah pemangku kepentingan internal yang sangat penting bagi perusahaan. Mereka memberikan tenaga kerja dan memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan adalah sumber pendapatan utama perusahaan. Mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap produk dan layanan perusahaan. Yang ketiga itu ada pemilik. Pemilik memiliki kepentingan besar dalam meraih laba dari investasi mereka di perusahaan. Mereka juga berperan dalam mengambil keputusan penting yang mempengaruhi arah perusahaan. Dan selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Adapun manfaat melibatkan pemangku kepentingan yaitu ada inovasi, kepercayaan, revolusi, dan konflik. Praktek terbaik dalam melibatkan pemangku kepentingan yaitu inklusif. Praktek terbaik dalam melibatkan pemangku kepentingan yaitu ada komunikatif. Perusahaan harus terus membuka diri dan berkomunikasi secara terbuka dengan memangku kepentingan agar tetap berkonektif. Adapun tantangan dalam melibatkan pemangku kepentingan yaitu ada koordinasi, keinginan yang berbeda, dan biaya. Jenis-jenis pemangku kepentingan pemerintah. Kita dapat memilih hubungan yang saling mempengaruhi. Pemerintah memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan baik dan mematuhi regulasi yang belakang. Adapun mitra bisnis. Mitra bisnis dapat membantu perusahaan menciptakan nilai tambah dan memperluas pangan pasar mereka. Selanjutnya ada investor. Investor memberikan dana untuk perusahaan dan memiliki kepentingan dalam memperoleh laba dan investasi mereka. Adapun komunitas lokal. Komunitas lokal memiliki kepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan kepentingan komunitas lokal dan operasinya. Materi yang ketiga ada globalisasi dan etika bisnis. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang terjadi di mana dunia semakin terhubung dengan saling bergantungan pada satu sama lain. Proses ini meliputi pertukaran informasi, teknologi, dan barang secara global. Globalisasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan termasuk dunia bisnis. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah terbukanya peluang bisnis yang
yang lebih luas. Seiring dengan semakin terhubungnya dunia, banyak juga pasar yang dapat dijangkau oleh para pelaku bisnis. Namun ada juga dampak negatif globalisasi tidak bisa diabaikan seperti persaingan yang semakin ketat dan ketidaksamarataan dalam distribusi kekayaan. Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi, maka perlu ada upaya yang memperhatikan materi selanjutnya ada teori-teori etika dan referensinya. Pengertian etika. Istilah etika atau etike berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Teori-teori etika. Yang pertama itu ada teori teleologi atau pendekatan utilitarianisme. Istilah teologi berasal dari bahasa Yunani atau telos yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik tapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna. Utilitarianisme dapat diringkas sebagai berikut. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya atau akibat tujuan atau hasil. Parameter utama untuk mengukur akibat dari suatu tindakan adalah jumlah orang yang merasakan manfaatnya. Kesejahteraan orang sama pentingnya. Yang kedua ada egoisme etis. Egoisme etis bisa diartikan sebagai suatu pandangan bahwa seorang harus mengejar kepentingan diri mereka sendiri. Teori deontologi adalah teori yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik dan karena itu kita wajib melakukan sementara perbuatan itu buruk dilarang bagi kita. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan tetapi kewajiban. Selanjutnya ada teori hak. Teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori ini hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi. Adapun yang kelima ada keutamaan, teori keutamaan virtue yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Yang keenam ada teonomi. Teori etika teonomi dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Audit pertanggungjawaban sosial. Pengertian audit pertanggungjawaban sosial. Audit pertanggungjawaban sosial merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Audit pertanggungjawaban. Adapun keuntungan audit, hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu hak pelaku usaha. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Karakteristik pemberdayaan karyawan. Terdapat 4 karakteristik umum yang dimiliki karyawan dalam proses pemberdayaan yaitu sense of meaning. Meaning merupakan nilai tujuan pekerjaan yang dilihat dari hubungannya pada idealisme atau standar individu. Sense of competency. Kompetensi atau self-efficacy lebih merupakan kepercayaan individu akan kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas mereka dengan menggunakan keahlian yang mereka miliki. Dimensi ini menggunakan istilah kompetensi daripada self-system karena difokuskan pada efisiensi secara spesifik pada peran pekerja. Sense of self determination. Bila kompetensi merupakan keahlian dalam berperilaku, maka self-determination merupakan suatu perasaan memiliki suatu pilihan dalam membuat pilihan dan melakukan suatu pekerjaan. Yang terakhir ada sense of impact. Impact atau dampak merupakan derajat di mana seorang dapat mempengaruhi hasil pekerja baik strategi, administrasi maupun operasional. Adapun tahap-tahap pemberdayaan karyawan, yang pertama ada Desire, yang kedua ada Trust.
Adapun unsur-unsur penunjang pemberdayaan karyawan, yang pertama ada pengembangan visi bersama, dua mendidik, yang ketiga menyingkirkan rintangan-rintangan, yang keempat ada mengungkapkan, yang kelima penyemangat, enam perlengkap, yang ketujuh menilai, yang kedelapan mengharapkan. Jadi kesimpulannya ialah pelaku usaha bukan hanya produsen yang menghasilkan barang, melainkan juga pihak yang terlibat dalam rantai distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen. Audit pertanggungjawaban sosial mengukur dampak sosial dan perilaku relasi perusahaan. Audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektivitas program perusahaan yang bersifat sosial, dan melaporkan sampai berapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial. Audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektivitas program perusahaan yang bersifat sosial, dan melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Pun keuntungan audit pertanggungjawaban yaitu satu, melibatkan stakeholder dalam organisasi, yang kedua meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder utama, yang ketiga ada memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan, yang keempat menyediakan kepercayaan pada hasil akuntansi, yang kelima pertanggungjawaban sosial, yang keenam ada pengukuran untuk seberapa perluasan mengamati dampak sosial organisasi, yang ketujuh mati mulus timbulnya praktek yang jujur, dibutuhkan waktu dan usaha dari organisasi. Adapun manfaat dan tanggung jawab sosial perusahaan, satu, meningkatkan citra perusahaan, yang kedua mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, yang ketiga memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, yang keempat membedakan perusahaan tersebut dengan cara persaingan, kelima memberikan inovasi bagi perusahaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses, yang satu menyiapkan dokumen, yang kedua merencanakan proses audit, yang ketiga mengatur rapat terbuka sebelum proses audit dimulai, yang keempat ada dimulai melakukan proses audit, usai rapat terbuka selanjutnya ada menyiapkan laporan untuk diaudit, lalu menyampaikan tanggapan klien saat rapat penutup. Pun materi yang terakhir menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian pemilik usaha. Pelaku usaha adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan usaha, baik terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mampu mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.